Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatimmus shalihat wa bidzikri akhbarihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mabakhiri wal karamat wa ashabihi alladhina hum ashabul qiyadati wal maqamat. Amma ba'du. Kelahiran dan masa kecil alimul fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hashim, setengah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ahli kampung Pengarang bahwa Allah menjadikan seorang yang alim dan zahid yang besar jasanya kepada kita semua, yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hashim. Maka membaca manakibnya adalah merupakan ungkapan tanda kecintaan kita kepada beliau, sedangkan mencintai para aulia Allah adalah hukumnya merupakan kewajiban di hati kita, dan kita yakini sebab keberadaan mereka lah kita selalu mendapat curahan rahmat, keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hashim yang sudah lazim pula dikenal dengan sebutan Tuan Guru Herman. Beliau dilahirkan di Pengarang pada tanggal 20 Januari 1933 Miladiah. Beliau adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahandanya bernama Haji Muhammad Hashim bin Abdullah dan ibundanya bernama Hajjah Kustan binti Sulaiman. Adapun saudara dan saudarinya ada 4 orang, yaitu 1 Hajjah Tihana, 2 Hajjah Nurfah, 3 Hajjah Marhani, 4 Masniyah. Ia dilahirkan dari keluarga yang taat dalam beragama dan sangat memperhatikan pentingnya pendidikan agama, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan beliau dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Dari sejak kecil beliau sudah dididik oleh orang tuanya tentang ilmu dan akhlak, ibadah dan amaliyah. Namun karena kehidupan ekonomi orang tua beliau pada saat itu sangat sulit, maka pengajaran dari orang tua beliau tidak bisa maksimal, sering tersendat karena diselingi dengan kesibukan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Karena melihat bakat semangat beliau dalam menuntut ilmu, timbullah keinginan orang tua beliau untuk menyekolahkan beliau ke Martapura. Maka dengan segenap daya dan upaya mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk bekal beliau sekolah, akhirnya beliau bisa masuk ke pondok pesantren Darussalam Martapura yang ketika itu diasuh oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Abdul Qadir Hasan yang masyhur dengan sebutan Tuan Guru Tuhan. Masa belajar al-alimul fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hashim, al-alimul fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hashim ketika menimba ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura, yaitu di masa penjajahan Jepang. Pada saat itu beliau menaiki sepeda dayung menuju pesantren. Di tengah jalan pasukan Jepang menjatuhkan bom dari angkasa, maka beliau lantas melompat dari sepedanya dan memilih bersembunyi dalam selokan. Bahkan beliau sering berjalan kaki mulai dari Pengarang dengan menggunakan sandal kalung, yaitu sandal yang terbuat dari kayu, untuk menuju ke pondok pesantren Darussalam Martapura. Selama menuntut dan memperdalam ilmu agama, senantiasa berkobar-kobar dan menggebu-gebu dalam diri beliau. Ini dibuktikan beliau ketika masih menyantri di pondok pesantren Darussalam hingga menamatkannya. Beliau masih belajar secara privat dengan sistem kaji duduk dengan guru-guru tertentu, baik datang sendiri atau bersama teman. Beliau juga selalu berupaya untuk tidak melewatkan begitu saja pengajian-pengajian yang diberikan oleh para ulama terkenal di sekitar kota Martapura. Di antara guru-guru beliau, 1 Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan menurut di dalam buku Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang disusun oleh Abu Daudi Haji Muhammad Irsyad Zain, bahwasanya Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Abdul Qadir bin Haji Hasan bin Khadijah binti Alimul Fadil Haji Muhammad Arif bin Haji Abdullah bin Kiai Ipasanta Ahmad bin Parbi. Menurut konon kabarnya bahwa Parbi
Mardi itu adalah singkatan dari nama Pangeran Diponegoro bin Ahmad. Di antara guru beliau lagi yaitu ialah Tuan Guru Ki Haji Zainal Ilmi bin Alim Al-Fadil Haji Abdul Samad bin Alim Al-Allamah Haji Sa'id Wali bin Aminah binti Khalifah Syahabuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arasat Al-Banjari. Dan di antara lagi guru beliau yaitu ialah Tuan Guru Ki Haji Husin Qadri bin Mufti Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Ki Haji Abdul Rahman Tuan Haji Adu bin Haji Zainuddin bin Abdul Samad bin Abdullah Al-Banjari. Dan ibu beliau dari Guru Husin Qadri bernama Hajjah Sannah binti Ni'angah binti Hamidah binti Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari. Jadi Hamidah ini badin sanak lawan Datu Amin. Dan di antara lagi yaitu guru beliau yaitu ialah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan. Dan lagi di antara guru beliau yaitu Tuan Guru Haji Anang Sya'arani Arif. Di antaranya lagi Tuan Guru Ki Haji Azhari yaitu Guru Zahri. Yang mana Guru Zahri ini adalah seorang ulama yang cerdas tapi juga humoris. Beliau dilahirkan di desa Tunggul Irang Martapura, besar di desa Mali-Mali Karangintan. Di antara menantu daripada Tuan Guru Ki Haji Azhari atau Guru Zahri yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Rusdi Taufik LC, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah. Dan beliau Tuan Guru Rusdi Taufik ini bersaudara kandung dengan Tuan Guru Ki Haji Muhammad Hashim Mukhtar El Husni, pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah Sembih Martapura. Di antara lagi guru beliau daripada Guru Ki Haji Herman Hashim yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Saman Mulia, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Salman Jalil, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Ramli bin Haji Ahmad Roti, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Salim Ma'ruf, Tuan Guru Ki Haji Asnawi Syihabuddin, Tuan Guru Haji Abdul Majid bin Abdullah, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Salman Yusuf, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Tuan Guru Ki Haji Badaruddin, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Rasyad. Dan di antara guru daripada Guru Al-Alim Al-Fadil Tuan Guru Ki Haji Muhammad Herman Hashim yaitu Tuan Guru Muhammad Ahyad, Tuan Guru Muhammad Syahran, dan Tuan Guru Ahmad Pangaran. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Herman Hashim selain belajar dengan para alim ulama yang ada di Martapura, beliau juga tabarukan dengan beberapa habaib di antaranya. Satu, Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Yang kedua, Al-Habib Ali bin Hasan bin Alwi bin Syekh Al-Habsyi. Dan Habib Abu Bakar bin Salim bin Muhammad Al-Habsyi. Di antara sahabat-sahabat alim al-fadil Tuan Guru Ki Haji Muhammad Herman Hashim. Satu, Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Salim bin Muhammad Al-Habsyi Basri. Yang kedua, Al-Habib Mukhtar bin Hasan Assegaf Kampung Melayu Martapura. Yang ketiga, Al-Habib Muhammad Ramli bin Ahmad Al-Aidrus atau Habib Iram Mangkau. Yang berikutnya Al-Habib Salimin bin Ahmad Al-Balqais Al-Lakbar Tokwala. Berikutnya Al-Habib Alwi Bahashim Kemiri Pasar Baru. Di antaranya lagi Tuan Guru Ki Haji Anang Romli bin Haji Abdul Qadir Muassis Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Dan di antara lagi sahabat beliau Tuan Guru Ki Haji Abdul Muttalib bin Haji Iran Guru Alif bin Wang. Dan di antara lagi Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf bin Haji Abu Zirin atau Guru Usuk Sekumpul. Dan di antara lagi Tuan Guru Ki Haji Muhammad Aini bin Haji Ali Guru Ayan Matang Karangan Rantau. Di antara lagi sahabat beliau Tuan Guru Ki Haji Ahmad Rafi'i bin Haji Ahmad Rodi Keraton Martapura. Berikutnya Tuan Guru Ki Haji Muhammad bin Idram bin Ali bin Wang. Yang berikutnya Tuan Guru Ki Haji Muhyiddin Abu Yagambut. Yang berikutnya Tuan Guru Ki Haji Muhammad Asful Anwar bin Abdullah atau Guru Asful Mangkau. Yang berikutnya Tuan Guru Ki Haji Ahmad Bakhtiar Tunggul Irang. Di antaranya lagi Tuan Guru Muhammad Ali Taluk Tiram Banjarmasin. Dan di antaranya lagi Tuan Guru Ki Haji Saifuddin Zuhri bin Haji Abdurrahman Ismail Banjarmasin. Dan di antara lagi yaitu Tuan Guru Ahmad Zaini Umar Keraton Martapura. Berikutnya lagi Tuan Guru Ki Haji Muhammad Ilmi Keraton Martapura. Berikutnya lagi yaitu Tuan Guru Ki Haji Gusti Surya Rum Keraton Martapura. Di antara sahabat beliau yang masih hidup yaitu ialah Tuan Guru Ki Haji Muhyiddin atau Abu Yagambut. Akhlak dan sifat alim al-fadil Tuan Guru Ki Haji Muhammad Herman Hashim. Di antara akhlak dan sifat beliau adalah satu, tawaddu, dua, wara, tiga, ikhlas, empat, amanah, lima, murah senyum, enam, ramah tamah, tujuh, tidak pemarah, delapan, teliti dalam segala hal. Yang kesembilan, sabar dalam menghadapi segala ujian seperti hinaan, cacian dan fitnah. Yang kesepuluh, menghormati kepada siapapun, menghormati kepada siapapun baik yang tua maupun yang muda, terutama kepada orang
dan soleh. Yang ke-11 menyayangi orang-orang yang muda, apalagi kepada penuntut ilmu. Yang ke-12 mendukung dan mendorong untuk semangat dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkannya. Yang ke-13 suka bersilaturahim. Di antara kegiatan-kegiatan daripada Al-Alim wal Fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hasyim 1, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hasyim setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, beliau kembali ke kampung halaman di Pengaron dan mulai mengajar di Madrasah Syafa'atul Gulam, terus pindah ke Madrasah Fi Ta'limil Aulad 1. Pada tahun 1993 beliau pensiun, kemudian mengajar di kampung-kampung yang ada di sekitaran Kecamatan Pengaron. Di antara karya tulis daripada Alimul Fadil Tuan Guru Kiai Haji Herman Hasyim 1, Aqaidul Iman, 2, Haqiqatus Shalah, yang ketiga tafsir Fatihah, yang keempat tafsir ayat kursi, yang kelima yaitu ialah risalah permata dan mutiara yang indah dan mahal harganya, yang tiada ada hingga harganya. Di antara perkataan dan nasihat Al-Alimul Fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hasyim, apabila kita dimusuhi orang, maka tidak usah dilayani atau jangan dilawani. Marah harus ditahan. Apabila bersifat pemarah, maka tidak mendapatkan buah daripada ilmu tauhid. Berikut lagi di antara yaitu nasihat beliau, taat batin itu terlebih besar pahalanya dan daripada taat yang zahir. Dan di antara lagi nasihat dan perkataan beliau, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang berikutnya lagi, biasakan berbuat baik kepada orang lain walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita. Wafat Al-Alim wal Fadil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hasyim pada bulan Sya'ban, mulai sakit-sakitan sampai kepada bulan Dzulqa'dah, mulai sakit pinggang dan kurang darah, kemudian sembuh sakit pinggang dan kurang darah, kemudian sakit kaki kiri cukup dengan segala tukang urut yang ahli, memakai wadak-wadakan, minyak-minyakan, obat-obatan dan suntik, belum dapat sembuh karena belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 1998 Miladiah, bertepatan pada tanggal 17 Dzulqa'dah 1418 Hijriah, beliau dibawa ke Banjarmasin oleh Habib Umar bin Ahmad Al-Balghais, Haji Anang Ramli, Haji Ahmad Yunani, Hajjah Nur Masina dan Gudai, dengan menggunakan mobil Camat Pengaron yang disupirkan oleh Lian. Ketika sampai di Banjarmasin, disambut oleh keluarga yang ada di Banjarmasin, kemudian istirahat makan dan minum. Setelah itu melaksanakan sholat asar dan sholat maghrib. Setelah istirahat terus menuju ke rumah sakit, kemudian diperiksa oleh dokter Wawan, dan setelah selesai diperiksa maka diberi oleh dokter tersebut 2 macam obat. Setelah diminum obat tersebut, alhamdulillah diberi keringanan sehingga dapat melaksanakan sholat dengan berdiri. Akhirnya sepanjang aliran sungai pasti berujung di muara. Begitu juga kehidupan sejatinya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan akhirnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hasyim berpulang ke rahmatullah pada malam Jumat tanggal 14 Rabiul Akhir tahun 1422 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juli tahun 2000 Miladiah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian berita tentang kewafatan beliau disiarkan sehingga banyak orang yang bertakziah ke rumah beliau. Pada saat mengantarkan jenazahnya sampai proses pemakaman beliau, banyak orang yang mengiring jenazahnya, terutama keluarga, anak angkat dan murid beliau. Semuanya merasakan kesedihan yang mendalam atas kehilangan orang yang mereka sayangi dan dikasihi. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman umum Raudatul Jannah di Pengaron. Adapun yang mentalkinkan beliau adalah saudara istri beliau, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ja'far Saleh. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Herman Hasyim dikaruniai 12 orang anak dari satu istri yang bernama Hajjah Fatmah. Dari ke-12 orang anak tersisa 7 orang. 1 Muhammad Shadiqin, 2 Asyani, 3 Sibahani, 4 Salamah, 5 Nurul Huda, 6 Muhammad Irsyad, yang ke-7 Nasrullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua dengan berkat keridhaannya, dan menolong kita dengan pertolongan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hulla ruhahu fi mahallil abwar wa taghammadahu bir rahmah ana al-laili wan nahar bi rahmatika ya rahim ya ghaffar
waj'alillahu ma fi qabri aqdiya'a wan nur wal fushata wasur wal bahjata wal hubur innaka malikun rabbun ghafur rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani thumma la taqtarra bin nasab la wa la taqna bika na abi wattabi' bil hadi khairin nabi ahmad al hadi ila sunnani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.